Saya di cuatan pertama saya ketika belum sidang, saya mengatakan FS bisa tidak dihukum mati, bahkan tidak dihukum berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Prof. Ya, Waalaikumsalam, selamat pagi. Prof Gayus, apa kabar? Lama sekali kita tidak berjumpa ini. Ya, Pak Zul, kabar baik dan salam sehat. Kita terakhir bertemu di Metro TV ya. Ya, terakhir betul. Ya, sebelum COVID. Ya. Nah, kita dialog dengan Pak Muldoko juga. Betul. Ya. Terima kasih Prof Gayus Lumbun ya datang ke studio kami Unpacking Indonesia ya. Mungkin di tengah-tengah kesibukan tetapi ada kesempatan untuk hadir. Ya. Tentu ini adalah untuk kepentingan pencerahan bagi masyarakat yang sedang galau kalau kita lihat sekarang ini. Prof ini kan dikenal salah satu hakim agung itu yang doyan banget tuh bikin hukuman mati. Iya, saya banyak digelari seperti itu ya. Iya. Saya juga agak sedikit keberatan sebenarnya karena saya tentu punya dasar untuk menjatuhkan hukuman maksimal. Tapi itu tajak ukur. Kalau ada soal penjabat kaliber, penjahat ini membunuh orang berkali-kali di meja saya tidak hukum maksimal karena dia mempunyai sikap GC tadi. Dia memotong jaringan sel-sel kejahatan dia sampai di tempat itu. Nah, seperti itu, saya nggak sebut namanya. Lalu saya juga tidak akan menghukum maksimal. Kalau mau mengikuti seperti berita itu, saya sudah menghukum mungkin lebih dari 50. Karena dia berpotensi dihukum mati. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya pilih yang tidak bermanfaat lagi. Dari 50 hanya 9 yang hukuman mati ya? 15 ya? Ya. Saya terbanyak dari hakim lah. Kalau hakim karir sekalipun kita ditanya yang udah 40 tahun, saya sekali aja katanya. Ada. Tapi saya memang menggunakan kesempatan yang ada untuk menata masyarakat. Di antaranya adalah penjeraan. Kalau dia tidak bermanfaat apapun ya supaya jerah. Jadi kalau memang tidak ada potensi untuk bermanfaat, saya hukum maksimal. Tujuan saya agar orang lain jerah. Nih, pembunuh bayaran dan menjadi contoh juga buat masyarakat lain ya. Saya harapkan begitu. Seperti hakim-hakim di Inggris ketika itu juga begitu. Dia menggunakan hukuman mati untuk pencuri kuda. Padahal cuma kuda, harga nyawa kuda sama nyawa orang, dia pentingkan nyawa kuda. Tetapi dia mengatakan agar kuda-kuda lain tidak hilang. Itu kasus yang dihukuman mati apa? Ada kasus korupsi, ada kasus apa-apa? Korupsi belum pernah. Saya belum pernah petugas juga itu. Belum ya? Belum. Korupsi baru seumur hidup. Baru 2 orang juga. Untuk hukuman seumur hidup. Di bawah itu banyak korupsi, 20 tahun ada, bervariatif. Tetapi yang saya tangani adalah pembunuhan berencana dan narkotika. Karena yang saya anggap tidak lagi bermanfaat untuk memutus jaringannya itu yang pertama buat saya. Kalau dia tidak bisa memutus jaringannya, udah buat apa? Nggak berguna lagi. Kalau dia mau melakukan, bahkan ada bikin di penjara. Kalau koruptor dihukum mati, Prof setuju ya? Dalam undang-undang mengatur dalam keadaan tertentu, dalam keadaan bencana alam, negara krisis, itu konflik sosial itu memang bisa dihukum mati. Tapi saya setuju terhadap korupsi kepada APBN, yaitu satu kekuatan negara ya. Kalau korupsi karena dapat pemberian uang, gratifikasi, yaitu saya mengatakan itu kejahatan yang bukan extraordinary, walaupun masuk di tipikor, masuk di tipikor. Tapi buat saya tidak. Suap misalnya, suap korupsi atau APBN itu yang paling berat yang saya anggap perlu hukuman berat supaya yang lain kapok. Karena itu darahnya negara.
Uang itu darahnya negara. Ya, Kalau negara itu, harus berhutang untuk membuat APBN dan terus. dikorupsi. Ah, Ini yang bagi saya kejahatan luar biasanya, extraordinary-nya di situ. Nah, kalau kita lihat kasus Sambo ini mulai disidangkan ya, Prof ya. Nah, bagaimana Prof melihat misalnya surat dakwaan dari jaksa ini? Iya, yang pertama tentu saya akan memperhatikan lebih dahulu sebagai orang yang berlatar belakang ilmu hukum, juga pernah menjabat sebagai anggota bersama-sama kita Ya, di DPR. ya, Kemudian saya di Komisi Hukum, Komisi 3, Pak Zul di Komisi 1. ya, Nah, ini memang keterkait dengan bagaimana hukum ini dimulai dari dibentuknya, itu di ya. DPR bersama Presiden. Ya, tapi inisiatifnya bisa DPR, bisa Presiden. Nah, kemudian dari hasil pembentukan undang-undang ini berlaku di masyarakat, dan itu tujuan dari sebuah negara hukum itu ya mengedepankan hukum. Artinya hukum ini dipakai sebagai salah satunya sarana ya, salah satu instrumen untuk mengatur masyarakat. Nah, kalau hukum ini berhasil dilakukan, dijalankan, ya negara ini akan aman-aman saja. Tetapi hari ini tidak cukup aman-aman ya, karena ternyata para penegak hukum di negara hukum ini bermasalah. Sebut saja yang tadi Pak Zul singgung, pertama adalah kepolisian. Kepolisian dalam tataran ilmu hukum disebut sebagai struktur. Penegak hukum bersama-sama dengan jaksa dan hakim. Juga terakhir ada advokat, disebut juga sebagai penegak hukum di undang-undang advokat. Nah, ini tidak berjalan dengan tujuan hukum. Tujuan hukum adalah menertibkan masyarakat dengan cara menegakkan hukum. Nah, ini kelihatannya tidak berjalan baik. Bukan hanya kepolisian, tapi semua penegak hukum yang saya perhatikan juga bermasalah. Seperti itu. Sebut saja hakim, sampai hakim agung didahului dengan hakim tinggi dan hakim PN itu tahun 2021 laporan Komisi Yudisial itu ditemukan 85 hakim melanggar aturan, termasuk hukum dan etika. 85 dari 9.000 hakim. Artinya cukup tinggi, karena sentral keadilan ada di hakim. Nah, kemudian lembaga yang lain, kejaksaan juga pernah bermasalah belum lama ini. Ya, berbagai kasus yang tercuat, kemudian ya mengguncangkan juga. Di antaranya sampai gedung bulat terbakar ya di bagian arsip ya. Gedung bundar terbakar di bagian arsip. Ini semua hal-hal yang menyangkut bagaimana struktur ini bermasalah. Struktur hukum di negara hukum ini bermasalah. Jadi kalau kita kaitkan dengan surat dakwaan jaksa ini, ya kalau saya meneliti secara analisis yuridis, maka saya melihat dakwaan sudah sangat baik dan lengkap yang dalam perkara Ferdy Sambo ini sebagai pelaku utama. Maka yang saya ikuti sudah cukup lengkap ya, walaupun ada eksepsi dari beberapa terdakwa, disampaikan adanya keberatan, adanya hal tidak lengkap karena ada yang tidak dimasukkan ke dakwaan. Itu yang saya ikuti, walaupun secara perundang-undangan itu belum saatnya mereka menyampaikan keberatan. Nanti ada tahapan-tahapan berikutnya, di pembuktian lah keberatan disampaikan. Tapi mereka sudah menyampaikan sekarang, dan itu menambah polemik yang luar biasa di publik. Menambah pro dan kontra, menambah dugaan-dugaan seperti rekayasa dan sebagainya. Ini yang saya temukan dan sampai hari ini masih terus bermasalah. Hampir setiap hari saya diminta untuk berkomentar, kemudian hari Rabu depan baru akan diputus oleh majelis hakim apakah eksepsi itu perlu ditanggapi atau tidak. Jaksa sudah tidak bersedia menanggapi karena itu bukan agendanya. Agenda ini hanya menyangkut eksepsi terhadap 3 hal. Yang pertama secara material dan secara formal. Kalau secara formal itu terhadap locus dan tempus delicti, di mana terjadi kejahatan dan kapan waktunya terjadi, sehingga itu nanti dapat berkait-kaitan dengan proses hukum yang akan dilakukan. Kedua adalah mengenai identitas siapa yang melakukan dan dipastikan dialah yang bertanggung jawab. Nah, 3 hal inilah sebenarnya yang hanya 3 ini yang diberi kesempatan untuk eksepsi di tahap dakwaan, begitu. Ya, jaksa ini kan sekarang menggunakan pasal pembunuhan berencana ya. Nah, kita lihat ini kan ada saksi-saksi
disebut saksi mahkota, Ya. ya gitulah. Nah kalau mereka ini nanti keterangannya misalnya meringankan Sambo, gimana itu? Hakim kan tidak terpaku terhadap satu atau sekelompok saksi saja. Ya. Dan di sana memang dikhawatirkan karena tidak ada ditemukan motif. Motif terdakwa utama ini melakukan pembunuhan berencana. Ya. Ya, padahal memang motif bisa membantu untuk memahami apakah ini berencana atau tidak berencana. Yeah. Yang ini dakwaannya itu 340 primer ya, pasalnya 340 pembunuhan berencana. Kemudian subsidiaritasnya itu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang di 338. Ini pengganti kalau tidak dapat dibuktikan 340. Hakim akan menggunakan 338, Yunto 55. Ini yang 55 56 sebenarnya. Nah, ini yang kerangka dakwaan yang memang didasarkan itu ya. Yeah. Kemudian ya kalau nanti ada saksi mahkota ya tentunya bagi hakim agak juga rumit ya. Di samping positifnya adalah fokus, masing-masing saksi diperiksa secara khusus itu fokus. Tetapi ketika nanti timbul karena terdakwa 30 lebih ini. Yeah. Sehingga banyak sekali ya untuk mengatasi. Jaksa pun 30-an juga ini dipersiapkan. Sehingga ini memang perkara biasa sebenarnya, pembunuhan berencana pun biasa ya. Kita di MA sering menangani. Tetapi ini agak khusus kan dilakukan oleh orang-orang yang terdidik di bidang hukum kejahatan. Yeah. Jadi kepolisian itu kan ini semua hampir para menengah sampai berat tinggi ini ada berat tinggi jenderal ya. Artinya orang-orang yang sudah terlatih, terdidik di bidang hukum. Hukumnya hukum kriminal yang mereka menegakkan itu. Nah, sekarang mereka tersangkut hal itu. Jadi ini memang antisipasi dalam pikiran saya, kita menghadapi orang-orang terdidik di bidang hukum sehingga itu mereka bisa menggunakan hukum yang paling efektif baik bagi dirinya maupun bagi perkaranya. Jadi kemungkinan untuk hukuman berat atau ringan ya, itu hasilnya bisa terjadi ya? Sangat mungkin karena hakim ini harus adil untuk semua pihak, termasuk terdakwa dan korban, termasuk keluarganya, juga masyarakat dan negara. Artinya hukum ini digunakan seperti itu untuk memberi ketertiban. Hakim harus tidak boleh memihak siapapun, keadilan bagi terdakwa pun harus digunakan untuk terdakwa sekalipun. Apa kesalahan yang setimpal untuk dihukum. Harus ada pembuktian yang kuat. Katakan kalau ancaman hukuman pembuktian diperlukan motif, saya seringkali mengungkapkan tidak perlu motif. Motif itu bisa nanti akan muncul sendiri. Yang penting apakah ada persiapan. Persiapan untuk melakukan pembunuhan. Itu sudah berencana. Dan persiapan ini ditemukan banyak di dakwaan. Saya melihat banyak di dakwaan itu memuat perencanaan. Merencanakan itu dari persiapan. Satu di antaranya persiapan ini adalah seperti ketika pelaku utama ini meminta salah satu anggotanya untuk melakukan penembakan. Dijawab oleh anggota, saya tidak cukup berani untuk menembak. Nah ini bagi saya persiapan untuk melakukan penembakan atau melakukan ya kalau ditembak itu biasanya mati. Nah ini bagi saya ini baru satu, masih banyak lagi. Meminta untuk mengisi senjata api dengan peluru Glock itu 17 jumlah pelurunya. Nah ini kan disebut sebagai persiapan-persiapan yang kita bisa temukan dari dakwaan ya. Tentu kita semua tidak tahu yang seperti apa. Dan dakwaan ini ada dasarnya yaitu penyidikan. Oleh karena dakwaan tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada penyidikan. Bagusnya dakwaan tentu terkait dengan bagusnya penyidikan. Nah, bagusnya putusan hakim sangat tergantung bagusnya juga dakwaan itu. Jadi ini kait mengait. Tetapi hakim tidak hanya tergantung dari dakwaan, hakim mempunyai keleluasan untuk menentukan dengan adil memutuskan hukuman. Jadi kira-kira kalau menurut Prof. Gayus ya, apa kira-kira upaya dari kuasa hukumnya Sambo ini agar dia bisa lolos gitu? Yang disebut sebagai penasihat hukum itu memang sepenuhnya harus berusaha untuk melepaskan. Paling tidak meringankan. Kalau bisa melepaskan sama sekali itu prestasi bagi seorang penasihat hukum. Tapi kan itu tidak semata-mata itu.
penasihat hukum juga harus mempunyai kewajiban dan tanggung jawab bahwa Iya. yang dilakukan itu sesuai dengan undang-undang dan etika. Iya. Nah, etika ini berakibat bisa dikenakan sanksi contempt of court, penghinaan kepada pengadilan kalau seorang penasihat hukum ini tidak menggunakan etika. Iya. Etika seperti apa? Nah, saya memandang kalau mencuatkan perkara yang belum pada saatnya, belum pada agendanya, dan tidak mengecek apakah betul apa tidak cuatan ini membangun narasi masyarakat, termasuk narasi penegak hukum yang ada di pengadilan, Iya. bisa mempercayai narasi itu. Merubah misalnya, tidak menembak tapi hajar. Ini kan satu perubahan yang tidak terdapat di dakwaan. Iya. Dakwaan berarti tidak mendapatkan hal itu dari penyidikan. Nah, kalau itu benar ya bagus, arti pembelaan yang beretika. Iya. Tetapi kok ternyata ini tidak benar, nanti terungkap. Apa itu tidak mengetika, sudah mencuri start, belum saatnya diungkap ke publik. Narasinya dianggap harus bisa membuat publik berubah pemikirannya. Kan ada keadilan sosial. Itu bisa terkena contempt of court. Contempt of court kalau dia lakukan dengan sengaja dan tidak benar dan tidak benar. Selain itu, Prof, kita lihat dari istrinya Sambo ya, Putri, itu bersikukuh mengatakan bahwa terjadi pemerkosaan, tetapi kan tidak ada saksi. Ini bagaimana secara hukum ini? Saksinya sudah meninggal. Ya. Saksi yang pasti sudah meninggal untuk bisa diperiksa tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Tentu ada alat bukti lain ya, tidak saksi saja tapi alat bukti lain, bahkan ada petunjuk. Itu semua diatur di hukum acara yang bisa digunakan baik oleh JPU maupun oleh hakim. Apakah benar terjadi hal itu? Bisa dihitung waktu ke waktu dan dengan beberapa alat instrumen termasuk CCTV. Itu semua kan bisa berbicara, benda mati yang bisa berbicara. Nah, ini semua rusak ya. Dirusak apa tidak itu nanti dibuktikan, tapi ini rusak, tidak bekerja di tempat-tempat yang strategis. Nah, ini persoalannya juga nanti masuk di dakwaan diantaranya yaitu obstruction of justice, menghalang-halangi proses hukum. Tapi kalau kita melihat contoh kasus kopi cyanida, sama, tidak ada alat bukti CCTV juga yang bisa dipakai. Apakah ada orang memasukkan cyanidanya? Tetapi kan dalam perjalanan proses ini pengadilan memutuskan akhirnya 20 tahun. Berat itu, 20 tahun seumur hidup dan mati itu satu kelompok di 340 itu. Nah, oleh karena itu tentu hakim lah menjadi tumpuan harapan keadilan. Kalau hakim bisa adil saatnya saat ini. Kenapa? Karena tadi carut marutnya structure ya di antara hakim yang juga di OTT, bahkan hakim agung. Saat inilah peradilan FS ini bisa mencerminkan apakah hakim masih adil untuk memberikan keadilan untuk semua pihak. Jadi kalau kita lihat dari sini untuk membuktikan adanya pemerkosaan itu sangat sulit ya. Tidak kalau ada alat bukti yang lain. Karena kalau dikatakan saksi kan baru satu saja. Alat bukti ada 5 yang bisa digunakan hakim untuk menjerat seseorang yang memastikan dia melakukan atau tidak melakukan. Itu ada alat bukti lain, di antaranya petunjuk yang saya sebut tadi. Petunjuk itu dasarnya adalah telah terjadi perbuatan, keadaan. Kemudian adanya satu kalau ada perbuatan, keadaan dan satu situasi lah yang menjadi hak hakim itu untuk menyandingkan 3 hal. Yang pertama pengakuan dari saksi. Saksi ini berat ancamannya. Kalau dia berkata bohong sampai 9 saksi tahun. Itu Putri ya. Di luar terdakwa ini. Di luar terdakwa. Juga boleh nanti juga ya. disandingkan semua. Tapi di antara yang kuat adalah yang tidak terkait dengan perkara ini, tapi tahu dengan pasti, mendengar sendiri, mengalami sendiri, dan dia mendengar sendiri di antaranya. Dia mendengar tapi tidak dari orang, tapi langsung dia tahu ketika itu ada di balik ruangan misalnya, tahu sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri. Nah, itu dipakai oleh hakim. Kemudian keterangan dari terdakwa sendiri. Yang satu ada surat. Surat itu sekarang ini WA itu surat elektronik. Itu termasuk dari petunjuk itu. Surat berarti juga bagian dari petunjuk. Surat menyurat antara korban dengan pacarnya misalnya. Itu surat itu.
Ya, jadi kalau ini hanya pengakuan terdakwa bahwa terjadi pemerkosaan terhadap dirinya misalnya, ini bisa dijadikan alasan nggak, Prof? Kalau hanya satu, tentu tidak bisa. Nggak bisa ya? Ya, karena itu satu saksi bukan saksi, tentu diatur di hukum acara juga di 145 ayat 2. Itu disebutkan memang kalau hanya satu saksi saja, hakim tidak bisa memutus bahwa terdakwa bersalah. Tetapi ayat 2-nya berbeda, ruang yang lebih luas. Kalau hanya satu saksi sebagaimana diatur di pasal 2, maka pasal 3 ini mensyaratkan hakim boleh menggabungkan dengan alat bukti yang lain. Ya tersebut tadi ada 5 alat bukti yang lain itu. Jadi ini masih sangat jauh untuk ada keyakinan tentang kejadian itu betul apa tidak mengenai seksual paksaan itu, apakah ada apa tidak ya, karena itu nanti bisa dipakai sebagai motif bahwa bukan karena berencana tapi karena spontan. Spontan dia dengar sesuatu terhadap istrinya, ya laki-laki mana yang tidak akan marah. Nah itu akan dipakai untuk itu, maka itu harus dibuktikan dengan pembuktian yang tepat. Apakah ada perkosaan itu atau rencana atau upaya pelecehan seksual lah kalau tidak perkosaan. Nah ini akan dipakai oleh jaksa bersama hakim untuk saling membuktikan ya, termasuk advokat penasihat hukum dipersilahkan juga gabungan dari perangkat peradilan yang menilai apakah ini betul direncanakan pembunuhannya atau ini memang spontan karena emosi atau marah. Dan memang sebenarnya sebagai pandangan hukum ya, tidak ada pembunuhan tanpa sakit hati. Tidak ada pembunuhan tanpa sakit hati. Jadi hampir semua sakit hati. Hanya direncanakan atau tidak direncanakan tindakan membunuh ini. Kalau sakit hati, dendam, marah, bukan cuma ini karena perkosa. Semua perkara pembunuhan akan dilengkapi dengan sakit hati. Ada dasar unsur pribadinya ya. Tentu yang tersinggung pribadinya sehingga marah. Tapi marah bukan alasan untuk menghapus pidana atau menghapus 340-nya. Tidak, karena ada, tadi saya katakan ada persiapan. Nah, mengasah golok sebelum membunuh itu persiapan. Ya, dia tidak usah dibuktikan yang lain atau ini alat bukti juga yang melengkapi itu. Ya, kalau misalnya apa yang disampaikan oleh terdakwa ya, berarti tidak benar ya, ini kan bisa dikenakan hukum laporan palsu kan? Itu sudah ditemukan di Polres Jakarta Selatan, Jakarta. Itu dinyatakan case-nya ditutup karena tidak cukup bukti atau tidak cukup syarat yang lain. Nah, kalau ini dicuatkan kembali kan berarti berbagai hal lagi di samping itu. Kenapa ketika diperkosa itu tidak langsung lapor? Sebagai polisi sangat tahu. Kenapa tidak termasuk korban ya? Kenapa yang dilecehkan ini kok tidak lapor di Magelang? Kan ini terjadi di Magelang atau di Jakarta juga bisa ke Polres Jakarta. Ya kalau Magelang kan perjalanan jauh itu ya. Kejadiannya di Jakarta kan? Itu bisa 4 jam di Magelang. Nah itu di mana? Makanya tadi di syarat itu tempus deliktinya di mana sehingga proses hukumnya bisa ditentukan. Kemudian lokus delikti itu di mana, tempusnya itu kapan, jam berapa, bisa dihitung semua itu. Dan ini pendekatan dari pembuktian. Jadi kalau kita lihat misalnya apa posisi Richard Eliezer ya dalam kasus ini gimana, Prof? Bagi saya bagaimanapun dialah orang yang melakukan ya. Perencanaan boleh orang lain, terdakwa utama, eksekusinya tapi dia ya. Dia pelaku. Bahwa dia akan membuka ini sebagai bentuk justice kolaborator GC, tapi dia yang dipastikan untuk melakukan. Apa unsur pemaafnya? Yaitu karena dia di bawah perintah jabatan. Itu diatur di pasal 51 KUHP. Apakah perintah jabatan berdiri utuh? Saya benar-benar tidak. Perintah jabatan itu sangat luas, harus dimaknai dengan berbagai kriteria. Apakah jabatan melekat untuk peristiwa ini, dan apakah itu sudah
setiap jabatan langsung dilakukan, motif dan lainnya, kemudian syarat, kemudian kriteria, ya itu lengkap. Jadi kalau hanya jabatan satu yang diatur di pasal 61 ini tidak cukup. Nanti semua orang bisa membunuh dengan gampang kan diperintah. Walaupun satu jabatannya sama di satu jabatan maksudnya. Tapi itu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang yang memang sehat. Seorang yang memang tidak sakit jiwa atau yang lain. Seorang yang terdidik, ya sangat terdidik sebagai anggota kepolisian walaupun usia masih muda, pangkatnya masih di bawah, tapi dia melalui berbagai pendidikan dan berbagai tes untuk bisa menjadi seorang anggota kepolisian. Nah ini harus digunakan. Tetapi secara singkat ya, saya mungkin secara awam akan saya katakan hanya perintah jabatan yang beretiket baik yang boleh dilakukan. Bagi saya. Etiket baik apa tidak ketika menyuruh menembak itu, apa menyuruh yang lain ke jabatan terjun kamu ke jurang ini, apa juga harus dilakukan. Nah, itu berarti karena diri sendiri tidak mau, kalau orang lain boleh. Apa begitu kan tidak. Atau kalau alasan gini gimana? Alasan takut misalnya dia akan, kalau dia tidak lakukan pasalnya dia akan berbeda membunuh. kalau takut. Itu di pasal 48 49 ya. Notwear itu memang dimaklumi dan tidak dihukum itu. Kalau kita diminta melakukan bukan karena jabatan justru karena ancaman darurat. Kamu andai kata ketika itu pelaku utama mengatakan, ini tembak, kalau enggak saya tembak. Nah, dijawab pistol. Itu berbeda. Bukan soal jabatan di situ. Soal kedaruratan membela diri. Kedaruratan membela diri. Pencuri masuk bawa pisau, kita ditodong, saya bunuh kamu kalau tidak menyerahkan barang atau kamu melawan. Itu sah untuk ditembak karena itu ancaman darurat yang tidak bisa dihindarkan, kill or to be kill di situ. Ini jadi dalam kasus si Richard ini bisa dikenakan seperti itu, Prof. Kalau dia mengenai 51 yang saya dengarkan dari banyak pendapat oleh juga pengacaranya menyebut 51, pasal 51 itu adalah perintah jabatan yang tidak dihindarkan dan dia masih muda dan dia pangkat terendah yang jenderal. Bagi logika saya itu tidak masuk. Dia sudah masih muda tapi sudah dewasa. Dia sudah dididik dengan baik di kepolisian dan semua pendidikan di kepolisian. Lalu bagi saya untuk mengukur ketaatan kepada perintah jabatan ini apa? Saya melengkapi dengan di berbagai studi kuliah sampaikan harus diukur dengan etiket baik. Sebuah perintah yang beretiket baik. Artinya ketika dia bilang tembak, itu harus tembak yang betul-betul maunya etika yang baik. Oh ya ini memang penjahat, perampok, dia bawa senjata. Nah itu hal yang perintah jabatan. Tapi kalau dia terancam, kalau takut ditembak oleh yang nyuruh juga, itu tidak 51. Itu memang di 49. 48 berbeda lagi, itu overmah. Overmah itu juga sama perintah, tapi perintahnya itu tidak bisa dihindarkan seperti SK, undang-undang. Itu juga bagian dari itu. Karena undang-undang lah saya harus nembak sebagai bentuk eksekutor. Nah, saya eksekutor, di perintah itu semua overmah. Jadi polisi yang sebagai eksekutor permintaan kejaksaan untuk mengeksekusi putusan hakim. Itu overmah. Nah, jadi kalau kita lihat Eliezer ini ya, dia kan sekarang mencoba menjadi justice kolaborator. Nah, apakah ini bisa meringankan hukumannya itu, Prof? Sangat meringankan karena status GC ini diberikan dengan pengertian penghormatan dari majelis hakim. Penghormatan ini timbul kalau GC itu bisa mengungkapkan sesungguh-sungguhnya seperti apa, sejujur-jujurnya seperti apa, dan bermanfaat bagi peradilan ini. Sangat banyak GC yang ditolak oleh hakim karena dia tidak seperti yang diharapkan oleh hakim. Banyak perkara lah, diantaranya staf KPK, ada namanya itu kemudian direkomendasi menjadi GC dalam mengungkap keadaan KPK yang sebenarnya seperti apa, yang perlu diperbaiki. Diharapkan begitu, ternyata tidak sampai ke sana sehingga ditolak. Status GC yang menolak itu memang yang menentukan memang undang-undang ada di LPSK. Juga membolehkan JPU, tetapi yang menentukan hakim yang memutuskan apakah benar dia berguna bekerja sama yang baik dengan hakim di pengadilan. Itu yang mungkin jadi nanti kalau dia betul-betul memenuhi, dia akan dikurangi dan dia ditempatkan secara khusus
dilayani secara khusus karena dia akan membongkar. Nah, bagi saya pembongkaran bukan perbuatan saja, dia mesti membongkar lembaganya termasuk. Nah, jadi kita melihat kan banyak sekali terdakwa lain ya. Ya. Misalnya seperti Kuat Ma'ruf, ada RR itu Ricky Rizal yang cuma melihat tapi tidak ikut mengeksekusi Yosua. Nah, itu posisinya seperti apa itu? Itu bisa dikaitkan dengan Yonto yang disampaikan oleh JPU, yaitu bersama-sama. Itu 55 pasalnya. Dia tidak melakukan langsung mengeksekusi, tapi dia bersama-sama. Bersama-sama. Sebut saja di antaranya kalau ada ucapan terima kasih. Nanti kalau udah beres semua urusan ada imbalannya. Nah, kalau ini sudah bersama-sama 55 ini. Tapi kalau 56 memberi dukungan di sana itu seperti orang-orang yang merusak kamera CCTV. Itu kena 56 dia sebenarnya. Mendatangi tempat korban di Jambi. Misalnya upayanya banyak ya, melarang membuka peti. Kalau peti sudah dibuka segera tutup. Nah, misalnya kalau terlanjur dibuka, itu semua memberikan sarana, memberikan kesempatan. Tidak ikut serta melakukan tapi memberi kesempatan. Merusak kamera, kemudian berbagai hal lagi, menutup suatu pintu rumah sehingga tidak dilihat orang. Apa yang terjadi di Jambi itu saya perhatikan sekali seperti itu. Nah, itu 56. Apa sanksi pasal keterkaitan 56 ini di 57? Nanti kalau betul pelaku utama dihukum mati, dia ikut kena 15 tahun. Kalau dihukum seumur hidup juga 15 tahun. Tetapi kalau dihukum di bawah seumur hidup, dia dikenakan 10 tahun. Oh, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Ya, sangat rinci. Ya, juga kita kan melihat, Prof ya, mendengar bahwa Sambo ini menyatakan bahwa dia akan mengambil alih tanggung jawab atas seluruh kasus yang terjadi. Sehingga dia mengharapkan bahwa terdakwa lain dalam kasus ini agar dibebaskanlah dari jeratan hukum. Ini gimana? Bisa nggak ini? Sangat tidak bisa, karena setiap orang berbuat itu setiap orang bertanggung jawab. Ya, tentu konsep hukum ini yang perlu diketahui ya. Tidak bisa orang menjadi bemper orang lain. Bemper itu gambaran bahwa orang yang berbuat saya tanggung jawab. Kalau seperti itu nanti ada pekerjaan bemper itu. Tidak boleh. Jadi dia merasa masih komandan, masih pimpinan. Jadi dia mungkin bisa mengutarakan itu. Tapi secara hukum kan ada aturan. Porsi-porsi kejahatan, porsi-porsi pemidanaan itu ada ukuran dan masing-masing tanggung jawabnya itu setiap orang. Disebut di situ kan apa kedudukan dalam perkara ini. Dia tidak melakukan pembunuhan, tapi dia melakukan obstruction of justice, menghalang-halangi. Itu kan berbeda. Apa? Yang itu pun saya tanggung jawab, kan tidak bisa begitu. Ini kan masing-masing. Padahal itu bagi saya disebut tepatnya itu orang-orang yang terdidik sebenarnya. Orang-orang intelek, bahasa Latin nih. Intelek itu bahasa Latin artinya terpelajar. Bayangan perwira bahkan ada berat tinggi itu orang-orang terpelajar. Nah, tapi dia melakukan ya berbeda dengan kejahatan tipikor. Tidak bisa korupsi, itu disebut kerah putih karena itu orang intelek semua yang melakukan dan tindakannya pun intelek ya, mengambil uang itu kejahatan tetapi tidak dengan kekerasan kriminal. Ini berbeda. Ini orang-orang intelek karena terdidik, tapi kejahatannya itu kejahatan yang tidak intelek. Ini kejahatan yang tidak intelek ya, berbeda dengan tipikor. Sangat berbeda dengan terorisme, bom Bali misalnya. Itu perbuatan tidak intelek dilakukan oleh saya tidak intelek. Ini ada tiga karakter ini yang saya kemukakan. Tapi itu hal yang saya harapkan, kalaupun pelaku utama ini FS ini memang dia tidak boleh menjadi justice kolaborator atau GC karena pelaku utama itu syarat GC bukan pelaku utama. Tetapi kalau dia dihukum terberat sekalipun, yang ukuran saya memang itu, dia mau melakukan sifat-sifat GC. Sifat-sifat justice kolaborator maksud saya dia mau membuka semua hal yang terjadi dan adanya kesempatan itu di lembaganya sehingga di lembaga ini bisa diperbaiki. Tidak lahir lagi pelaku-pelaku baru karena belum dirubah ini.
Nah, ini bagi saya penting sekali dipahami. Saya di cuatan pertama saya ketika belum sidang, saya mengatakan FS bisa tidak dihukum mati, bahkan tidak dihukum berat kalau dia mau membongkar. Ya ini tentu menyakiti hati keluarga korban, bisa saja. Tapi kalau dengan rasional, tentu hal itu menjadi tidak sakit hati yang mendalam kalau ada perubahan di negara ini. Lembaga kepolisian udah bisa Jadi berubah. dari kasus ini ya? Dari kasus ini. Dari kasus ini. Kalau FS itu mau membongkar, walaupun dia bukan GC. Ya. Hakim selalu menentukan GC apa tidak GC di tangan hakim. Ya. Sidang pertama dia mengatur, nanti sidang pembuktian pertama dia saya akan bongkar ini. Semua persoalan, walaupun saya bukan GC. Dia bongkar semua, sehingga lembaga yang menjadikan dia bisa melakukan kejahatan ini bisa berubah. Ya. Dirubah, dan kita punya bentuk kepolisian yang baru. Jadi untuk kepentingan publik ya, Ya, dia dan negara. bisa diringankan. Ya. Bisa sangat diringankan karena ini disebut kehormatan. Satu kehormatan yang saya sebut tadi. GC pun menyebutkan diberikan kehormatan dengan pemotongan masa hukuman. Ya. Nah, kita lihat juga Prof ya, bahwa dalam kasus ini kan melibatkan personal Polri itu banyak sekali ya. Ya. Ya, ada yang dipecat, ada yang diseret ke pengadilan. Nah, ini bagaimana ini fenomena ini, Prof? Ya, ini justru katakan tadi, ini kedaruratan penegakan hukum struktur. Tadi ini baru polisi. Kita belum bahas hakim. Hakim Agung kena. Saat ini akan berkaitan. Bagi saya terapinya sama. Konsep pembenahan sama. Saya sebut pembenahan. Baik di hakim-hakim, saya usulkan hakim di seluruh Indonesia itu dievaluasi. Hakim PN itu kita punya sekitar 300-an pengadilan di tingkat kabupaten dan kota. Provinsi itu ada sekitar, kalau kita 36 provinsi, katakan 10 ada 300-an provinsi, tapi tidak semua. Hakim tinggi namanya. Hakim tinggi itu cukup ketua dan wakil ketua. PN itu juga tidak semua. Diambil ketua dan wakil ketua PN. 2 kali 300-an, 700 seperti itu. Mahkamah Agung 10 saja, tidak usah 50 lebih hakim agung. Cukup 10 pimpinan Mahkamah Agung dari berbagai jabatan. Dievaluasi. Presiden harus membentuk tim evaluasi nasional yang waktu itu saya hitung tidak lama. Dievaluasi, yang baik dipertahankan, yang buruk diganti. Ini idenya Pak Yusril ketika menyebutkan kalau kita akan mengisi ember, buang dulu air kotornya. Karena kalau air kotor di ember kita masukin bersih, akan menjadi kotor semua. Ini konsep Pak Yusril. Lalu ada konsep Profesor Sahid Tapi. Kalau kita ingin tahu di mana busuknya ikan, itu di kepala. Nah, jadi itu dua ini kalau kita sandingkan, ini evaluasi bentuknya. Kepolisian sama. Total ya? Total. Ya. Bahkan di Meksiko di tahun 2011 itu di sebuah provinsi polisi diganti semua, dikeluarkan seluruhnya, nggak dievaluasi. Saya masih mengatakan evaluasi. Dia diganti oleh marinir untuk sesaat. Jadi polisi diganti semua. Marinir masuk untuk mengambil alih tugas kepolisian. Setelah itu baru disaring lagi yang dulu. Seleksi lagi, yang bagus dikembalikan. Maka marinir juga ditarik keluar. Itu di Meksiko. Di sebuah provinsi di Meksiko. Jadi yang mengambil gubernur tempat itu. Kemudian di Georgia yang di Eropa ya, bukan di Amerika. Itu seluruh hakim dipecat, diimport dari luar. Terjadi juga. Jadi artinya evaluasi bukan hal baru. Evaluasi itu hal yang umum. Yang saya pikir malah korbannya ini. Korban yang menyimpang ini bagaimana? Korban dari putusan hakim yang salah ini. Nah itu saya juga membuat konsep untuk dilakukan eksaminasi. Supaya enggak korban diulang sidang lagi. Supaya yang betul menang ya diposisikan baik. Dan presiden membentuk tim eksaminasi. Dan jadi kalau kita lihat kan memang rumit ya persoalan kalau kita bicara lembaga hukum institusi hukum kita ya, penegak hukum kita. Terapinya sama Pak Zul. Terapinya semua sama mengenai evaluasi. Kejaksaan juga sama. Dari Jaksa Agung dan pimpinan Kejaksaan Agung, Jaksa Tinggi, Jaksa Negeri, sama konsepnya sebenarnya. Polisi sama. Dari Mabes Polri, Polda, Polres, dan Polsek. Itu dievaluasi pimpinannya saja, hanya pimpinannya. Kepala kalau dia kepala dan wakil kepala. Seperti itu.
Jadi konsep bagi saya sama. Dibanding itu nggak ekstrem. Ya ekstrem diganti semua itu. Bagaimana kepolisian di Meksiko diganti semua dengan marinir misalnya. Itu fakta tahun 2011. Nah kalau kita lihat kan sekarang masyarakat kepercayaannya kepada Polri kan semakin berkurang, semakin menipis. Ya. Tentu dengan Karena keadaan kan. halnya apalagi kalau masyarakat berurusan dengan polisi, kadang-kadang mereka nggak yakin akan bisa selesai karena kecenderungan anggota Polri pasti melindungi anggota Polri yang lain ini. Tentu tadi saya katakan itu memang SPD Korps itu di semua satuan ada, bahkan mungkin di semua kelompok masyarakat ada itu. SPD Korps itu kita menggunakan teori yang lain, yaitu teori mengenai kedekatan ya. Teori yang menyatakan kedekatan itu ada ukurannya, kedekatan secara organik dan kedekatan ya, persahabatan, solidaritas sebutnya. Solidarity teori itu menentukan ada yang organis, ada yang mekanik. Nah, kalau polisi dan jaksa itu mekanisme itu. Pimpinan itu sangat mempengaruhi bawahnya. Tapi kalau hakim kan tidak, DPR tidak. DPR itu masing-masing organis. Kita nggak pernah nurut sama ketua DPR kan. Masing-masing kita punya kebebasan. Hakim juga punya kebebasan. Jadi tiap lembaga itu punya ciri-ciri organis atau mekanik. Nah, ini juga perlu diteliti. Sehingga oleh karena itu dengan keadaan ini bagaimana terapinya? Bagi saya tetap evaluasi. Di semua lembaga kalau mau kita punya, tapi pelan satu-satu mungkin. Nah, kepolisian dulu. Karena kepolisian ini masyarakat juga kecewa tadi yang disebut oleh Pak Zul, tidak lagi percaya karena Kapolda, ada juga Kapolda yang diindikasi melakukan keterkaitan dengan narkotika. Seorang Kapolda, pemimpin tertinggi di sebuah daerah. Nah, ini juga menyangkut nanti tentu akan terungkap apakah benar atau tidak di pengadilannya pada saatnya. Tapi sebentar ini kan sudah tercuat satu paham di mana polisi ini terkait dengan judi misalnya. Ini semua kan sudah terungkap di masyarakat, sehingga masyarakat menyebutkan kepercayaannya menurun jauh. Padahal tadinya sudah cukup baik kepolisian, pengadilan memang sampai hari ini makin buruk ya. Kepercayaan itu transaksional semua di pengadilan. Ya jadi kalau kita lihat kan masyarakat melihat bahwa kerap terjadinya semacam rekayasa kasus gitu ya Prof ya, yang selama ini memang masyarakat menyaksikan gitu. Iya, rekayasa ini kalau kita dalami artinya ada yang memutarbalikkan fakta. Ini rekayasa. Merubah yang sesungguhnya menjadi yang tidak sesungguhnya. Itu rekayasa. Dan ini memang dilakukan di pandangan masyarakat, di peradilan, di penegakan hukum, semua seperti ini. Perkara perdata menjadi pidana misalnya kan tipis sekali itu. Penipuan, penggelapan dengan kesepakatan ingkar, itu kan sangat dekat. Mengingkari kesepakatan itu perdata sebenarnya, tapi dianggap ini menipu. Itu kan tipisnya tergantung kebijaksanaan penentu dari pihak yang menangani ini ya. Gampang sekali. Ini hanya saya telat bayar, saya akan bayar lagi. Ini kan sepakatnya begini. Atau wah Anda nipu, ini penipuan. Itu kan tipis dan banyak lagi hal-hal yang menyangkut penggunaan narkoba. Anda menguasai, memiliki dan mengedarkan satu paket. Kemudian yang menggunakan di pasal yang lain. Nah ini sering tertukar. Yang terjadi bahwa saya itu nggak pernah menjual, saya memakai iya. Nah tapi ini kan yang satu minimal 4 tahun, yang lain maksimal 4 tahun. Kalau hanya menggunakan saja, tidak menjadi pengedar atau menguasai dengan cara mengkomersilkan. Ini pasal ini sering dipermainkan. Nah, kalau kita baik ya kita kena hanya menggunakan saja, maksimal 4 tahun, mengedarkan minimal 4 tahun sampai 20 tahun sampai bukan mati. Nah, ini pasal 112 kemudian 124 ya, itu semua mencirikan yang sangat bertolak belakang ancaman hukumannya, tapi digunakan itu. Nah ini yang disebut rekayasa tadi. Tadi Prof memang secara umum sudah menjelaskan ya tentang apa yang harus dilakukan di tubuh Polri. Tetapi kan kita lihat ada kasus misalnya di samping kasus Sambo ada di Kanjuruhan juga, ada kasus tadi Teddy Minahasa. Saya yakin ini kan kalau terus berjalan ini kan kasus-kasus seperti ini banyak sekali. Ya, kasus judi online yang terlibat juga polisi di sini. Nah, ini kita pasti merasa terenyuh ini ya.
tentu kita mengharapkan lembaga penegak hukum ini betul-betul bisa dipercaya kembali oleh rakyat. Nah, ini apa yang kita harus lakukan ini, Prof? Presiden memahami situasi ini diperlukan satu reformasi. 2 minggu yang lalu beliau memerintahkan kepada Menko Polhukam Pak Mahfud MD untuk melakukan reformasi hukum. Saya menyoroti dengan apresiasi. Beliau cepat tanggap. Tapi yang saya belum bisa pahami adalah bentuk reformasinya. Kita pernah melakukan reformasi di 98 kalau kita ingat. Total itu. Konsentrasinya kepada hak asasi manusia dan reformasi yang memberikan kebebasan untuk masyarakat tidak diatur secara khusus mengikuti aturan yang ada. Sebut saja mengangkat pejabat daerah sampai pusat itu secara langsung. Itu demokrasi yang dibangun oleh Pak SBY di tahun itu. Nah, itu merupakan reformasi juga. Ini sekarang reformasi yang mana? Reformasi Pak SBY juga dianggap gagal oleh pengamat Amerika ya, Jeffrey Winters, profesor dari Northwest, Chicago. Dia mengatakan demokrasi dibangun Pak SBY tanpa jelasnya pengaturan hukum akan menimbulkan pencuri-pencuri yang menjadi pemimpin di Indonesia. Yaitu ya kalau kita hitung dari bupati sampai gubernur termasuk ke kabinet, itu banyak juga yang ternyata 5 tahun setelah Jeffrey Winters menyampaikan itu terjadi. Setengah dari pilihan daerah itu OTT di tingkat bupati dan wali kota. OTT setengahnya. Kasus penegakan hukum juga kan pada periode sekarang tampaknya juga menjadi sorotan serius ya. Nah, ternyata apa yang disuap itu justru menjadi satu hal yang lebih luas ternyata. Di penegak hukum yang diharapkan Jeffrey Winters pun bermasalah hari ini. Ya dari semua penegak hukum yang ada. Coba bayangkan dari polisi, jaksa, KPK juga ada. KPK ini salah satu wakil ketuanya menyangkut beberapa pelanggaran, minta berhenti, diberhentikan tanpa diproses hukum atau etik. Ya, wakil ketuanya ini, wakil ketua yang diberitakan Rami itu. Gratifikasinya di situ menemui orang yang harusnya tidak bisa ditemui dan sebagainya, itu saya mendengar dari pers ya, saya tidak tahu langsung. Tapi itu menandakan bahwa KPK sebuah lembaga yang sangat kredibel, sangat diharapkan, termasuk menangkap Hakim Agung. Kemarin apresiasi kepada KPK. Ternyata di dalam KPK sendiri juga seperti itu. Lalu yang paling parah adalah kalau advokat penegak hukum ya itu sangat banyak advokat yang menyimpang ditangkap di penjara. Hakim sampai Hakim Agung. Jadi lengkap sudah kita ini. Sudah paripurna kita ini untuk melihat para penegak hukum yang menegakkan hukum yang diharapkan menjadi panglima di negara ini sudah darurat, dan kita akan lihat nanti apakah perintah presiden untuk melakukan reformasi hukum itu bisa dilakukan oleh Menko Polhukam Pak Mahfud. Kita lihat nanti, mudah beliau bisa menangkap karena beliau sudah berpengalaman parlemen di zaman kita malah. MK juga, ketua MK. Saya meyakini beliau akan bisa menerjemahkan arti apa yang disebut sebagai sebuah reformasi di bidang hukum. Jadi kalau kita lihat situasi sekarang ya Prof ya, ini menunjukkan bahwa semakin sulit hukum itu, supremasi hukum untuk ditegakkan karena kondisinya adalah bahwa para penegak hukum banyak bermasalah kan? Hukum ini kan instrumen sebenarnya. Kalau dikatakan sulit ya memang tidak mudah. Tapi saya berkeyakinan instrumen itu mudah untuk dilakukan melalui evaluasi, termasuk hukumnya. Hukum mana yang bermanfaat, hukum mana yang tidak tepat lagi, itu ada di DPR. Itu KUHP dan KUHAP ini kan sedang juga dilakukan revisi. Kemudian pelaksananya, saya sebut sebagai structure tadi. Jadi ada 3 hal kalau menurut teori Alan Friedman. Adanya substance yang dibuat oleh DPR dan Presiden, itu menentukan warna hukum. Kemudian structure, tapi juga ada legal culture, kultur hukum. Masyarakat mau obey the law, mau dengan sukarela mentaati hukum. Ini juga persoalan. Jadi ada 3 elemen. Elemen undang-undang, elemen penegak hukumnya, ketiga masyarakat mempunyai budaya hukum. Nah jadi memang tadi kaitannya dengan
apa kata Jeffrey Winters ya. misalnya, antara hukum dan demokrasi ini Ya. memang harus sejalan ya. Betul. Tidak mungkin demokrasi itu bisa terwujud Ya. berjalan tanpa tadi supremasi hukum. Ya, beliau mengingatkan Pak SBY waktu itu, dia mengatakan presiden seorang presiden sudah berhasil untuk menciptakan satu demokrasi yang baik. Semua dipilih oleh rakyat. Tetapi harus dibarengin hukum, kalau tidak nanti yang memimpin negara ini pencuri-pencuri. Itu kata Winters. Ya. Nah itu sampai sekarang nampaknya terus berjalan ya. Ya. Dan kita melihat sisa pemerintahan Pak Jokowi ini kan mungkin kalau kita bicara sampai 2024. Ya Sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat berakhirnya ya. Itu maksimal itu kan 2 tahun ya. Iya. Kita lihat dari Oktober ke Oktober Iya. misalnya. Nah ini waktu sesingkat ini 2 tahun ini apakah mungkin Pak Jokowi dengan tim yang dibentuk ya di bawah kepemimpinan Pak Mahfud itu bisa melakukan reformasi yang kita harapkan ini? Saya merhatikan selama ini dari beberapa presiden yang lalu itu memang konsentrasi pada hukum itu kecil. Sangat kecil. Presiden selalu berfokus kepada ekonomi. Terakhir adanya pandemi. Ini memang kita maklumi bahwa berbagai peristiwa melingkupi kita, termasuk intervensi global yang menjadikan negara kita ini harus memikir ekonomi. Tetapi ekonomi tanpa hukum tidak akan berjalan. Ya. Ekonomi tanpa dibarengi atau dikoridori dengan hukum tidak akan berjalan dengan baik. Karena ekonomi akan liar juga. Ekonomi akan menjadi suatu proses kejahatan juga. Jadi hukum harus bisa membentengi keadaan ekonomi. Bagi saya sebagai orang berat hukum, investasi tidak jalan kalau hukumnya tidak baik. Takut dia. Seperti bagaimana kalau dia mempertahankan aset di investasikan, kalau hakim agungnya menangani perkara ini pun bisa bermain. Hakim agung, benteng terakhir dari peradilan. Gitu. Ya, jadi kalau kita lihat penyelesaian ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Jadi harus imparsial. Tetapi kalau saya boleh menambahkan sedikit dari hukuman yang tepat ya, memang ada 3 hal sebenarnya. Hakim punya kewenangan untuk menghukum maksimal ya. Saya juga ketika menjabat hakim seringkali menghukum secara maksimal. Tetapi saya punya ukuran. Ada 3 ukuran. Yang pertama, hukum ini memang berkepastian. Hukum ini harus berkeadilan. Tetapi yang penting hukum ini harus mempunyai manfaat, kemanfaatan. Kemanfaatannya ialah kalau ketika hakim memutus yang terberat, hukuman mati misalnya, apa manfaat yang kita dapat dari situ? Yang bersalah sudah meninggal, jadi eksekusi. Tapi perkara ini tidak selesai karena tidak diungkapkan secara baik sehingga menjadi manfaat tadi. Lebih baik dia tidak dihukum mati. Tapi dia mau menceritakan semua keadaan, sehingga keadaan itu bisa diperbaiki. Itu faktor manfaat yang ditemukan dalam teori hukum yang harus adil, harus berkepastian hukum, karena hukum bisa dihormati, tapi ada faktor manfaat kalau hukum ini dijalankan. Mungkin ada closing statement-nya, Prof, apa yang mau disampaikan? Ya, saya sangat mengharapkan yang pertama kalau tadi sudah kita bahas dengan luas mengenai substance, mengenai bagaimana pengalaman kita berdua di DPR membuat undang-undang sebagai legislator, itu sudah baik. Kalau kita sudah punya struktur atau penegak hukum yang baik, yang ketiga adalah adanya kultur hukum yang baik di masyarakat. Dimulai di masyarakatlah kita mentaati hukum. Hukum apa saja? Hari ini saya lihat traffic itu sangat melanggar hukum. Banyak pelanggar hukum ya yang tidak menggunakan ketentuan, helm, jalannya juga itu dimulai di bawah. Ini kita membaca bahwa legal culture belum terbangun. Masyarakat belum obey the law, belum memaklumi. Kalau negara-negara yang maju dan tertib, kita dimanapun, Singapura tetangga kita, itu sangat mentaati hukum masyarakatnya. Gitu. Kita masih jauh nampaknya, Prof. Kita perlu, kalau Singapura disebutkan 100 tahun membangun kultur hukum di Singapura. Jepang lebih lama lagi, karena mereka punya budaya-budaya memberi, menerima, ini salah satunya, menyuap itu salah satunya, budaya itu. Jadi kita mungkin tidak sampai sekian lama. Saya meyakini 2 dekade itu per 25 tahun, 50 tahun ke depan, kalau kita mencoba memulai, saya pikir tidak ada orang kecelakaan
berat karena kelalaian, dianggap kelalaian itu. Iya, iya. Di lalu lintas melanggar ketentuan. Dia tidak mentaati undang-undang. Jalannya sudah berbahaya, diingatkan juga dia tidak taat. Korbannya juga termasuk supirnya sendiri. Ini kejadian-kejadian yang menunjukkan kultur hukum kita belum. Ya, memang katanya salah satu untuk melihat indikator apakah suatu negara itu ada keteraturan, ada ketertiban dari aspek hukum, lihat saja di jalan. Ya. Ya. Itu kita bisa melihat dengan kasat mata itu. Ya. Motor tiba-tiba muncul dari depan, itu kan lawan arah. Ya. Iya, itu dimulai dari yang kecil. Tapi itu berkait-kaitan. Bagian penegak hukumnya juga sudah kendor, ya seperti itu, dan itu memang perlu pembenahan. Ya. Nah, katakan tadi kalau kita mengevaluasi seluruh pimpinan. Pimpinan polisi semua tingkatan, pimpinan hakim, pimpinan jaksa di semua tingkatan. Dengan cara pemilihan itu kita punya wajah baru dari struktur hukum, dan rakyat pun kita akan punya wajah baru dari kultur masyarakat kita. Itulah harapan reformasi 98 ya. Itu sesungguhnya itu yang tapi masih jauh dari harapan, Prof. Iya. Mudah-mudahan lah Pak Jokowi sudah mengambil langkah ya. Iya. Mungkin bisa berakhir dengan satu hal yang positif mungkin. Di bidang hukum saya harapkan Pak Mahfud bisa membaca itu, bahwa instruksi presiden, perintah presiden untuk reformasi hukum itu bentuknya sangat dipahami oleh Pak Mahfud MD. Kita juga, saya melihat kalau di kabinet yang akan datang tidak ada lagi orang seperti Mahfud MD ini, kita merasa kehilangan. Saya pikir begitu. Gitu ya. Dulu kita pernah setuju. Dulu kita pernah bersama beliau. Di periode kita, Pak Mahfud dari PKB tidak salah. Iya, dari PKB. Ya, beliau memperjuangkan banyak, mewarnai parlemen kita ketika itu. Baik, Prof. Terima kasih. Sama-sama, Pak Zul. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Amin. Senang sekali. Ini hanya waktu ini yang membatasi kita ya. Tapi kita tetap akan keep in touch. Ya, Prof. Prof ini sekarang punya sekolah tinggi ilmu hukum ya. Dan menggunakan nama Profesor Gayus Lumbun. Ini posisi di Lenteng Agung ya. Dan itu luar biasa. Ya, artinya tidak pernah berhenti. Tetap mempunyai aktivitas ya. Sekarang mahasiswanya berapa, Prof? Ini baru tahun kedua karena saya ini mendapat warisan, sebenarnya warisan dari bukan dari keluarga, warisan dari orang-orang yang memperhatikan lembaga pendidikan tinggi, yaitu dimulai dari Pak Sugandi, diganti oleh Bu Min Sugandi. Oh ya, MKGR ya? Iya, MKGR. Kemudian hari ini oleh Pak Siono, Legend Siono. Dari beliau lah. Itu Legend Siono menantu ya? Menantu. Yang dulu pernah jatuh motor ya. Beliau percaya kepada saya. Beliau ini kebetulan satu angkatan dengan besan saya. Saya berbesan dengan temannya. Kemudian dia percaya untuk saya meneruskan. Itu sudah gedung sendiri ya, Bro? Ya, itu milik sendiri. Luar biasa. Ya, itu di Jalan Raya, dan kemudian ya itu perjuangan Bu Min ketika itu. Saya mendapat gedung itu. Saya hanya penerus. Mudah-mudahan saya bisa. Mudah-mudahan dari sini lahir ya. Para intelektual, penegak hukum, intelektual yang memang punya kesadaran untuk membangun. Jumlah kami sekarang 300 mahasiswa. Dan status kami sudah diakui, artinya itu kita sudah mendapatkan status baik. Memenuhi semua syarat nasional untuk pendidikan tinggi. Itu status yang kita miliki. Kita masih mengharap lebih tinggi lagi. Ya, tapi kan baru 2 tahun, Prof. Ya, baru 2 tahun. Dan jumlah masih baru 300 ini masih sangat kecil. Bertahap ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat lah. Amin. Buat bangsa dan negara kita. Amin. Doa kita. Ya, karena saya yakin lah perlu selalu ada pencerahan-pencerahan dalam berbagai aspek kehidupan negara kita. Dan terutama yang paling rumit adalah kasus hukum sebenarnya. Termasuk juga ekonomi dan politik. Nah, jadi terus kita berjalan. Sebenarnya podcast ini juga saya lakukan ini mendirikan podcast ini juga dalam rangka pencerahan sebenarnya. Saya sangat tertarik dan apresiasi dengan Pak Zul membuat lembaga ini. Karena ini kepanjangan tangan dari masyarakat. Mas saya tidak bisa bersuara kecuali pers yang mewakili untuk bersuara. Jadi ini memang pencerahan yang sangat efektif di era sekarang ini. Terima kasih, Prof. Salam sejahtera buat kita semua. Amin.